are rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease. Bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me. Cause she got a bad little waist, and we tearing down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. All game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Ini suatu pameran yang luar biasa, ya, yang bisa mengumpulin 120 pelukis. Itu suatu pekerjaan yang sangat-sangat susah. Dan sebagai penggerak, ya, mudah-mudahan pameran ini sebagai penggerak di awal tahun 2022, sehingga ini bisa menjadi suatu tonggak agar kota-kota lain, kurator yang lain bisa mengadakan acara yang sama, sehingga seniman itu lebih bersemangat. Kolektor juga mempunyai kesempatan untuk melihat karya-karya yang terkini bagi pelukis Indonesia. Kalau kita lihat dari karya-karyanya sangat beragam, karena mereka itu berasal dari hampir dari seluruh Nusantara ada. Walaupun perupanya sendiri tidak pada datang, tapi karya-karyanya ada. Dan kalau kita lihat itu karena menyikapi soal pandemik, jadi menurut saya oke, karena dari berbagai kreasi mereka, kreativitas mereka dalam cara penyampaiannya, baik itu di lukisan atau di sketsa atau segala macam yang dipamerkan di sini, itu sangat menarik. Cara mereka menyikapi pandeminya, cara mereka menghadapi kehidupan sehari-hari, kegiatan mereka dan juga kreativitas mereka, itu semua pengaruh dari kita saat ini yang sedang mengalami pandemi virus COVID ini. Pertama-tama saya merasa senang sekali diundang sebagai bagian dari pameran ini, karena selain temanya sangat aktual sampai saat ini juga membangun jaringan baru dengan pelukis-pelukis di luar daerah, terutama di luar Jawa. Karena selama ini mereka termasuk jarang saya ketemu dengan mereka di event seperti ini. Jadi saya pikir sangat bermanfaat, sangat berguna, sesuai dengan keinginan dari forum silaturahmi seni. Saya pikir ini sangat berhasil. Terima kasih buat semuanya, buat Pak Fajar Siddiq, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Salam budaya untuk kita semuanya. Hari ini tepatnya tanggal 15 Januari 2022 di awal tahun, ada sesuatu yang sangat membahagiakan kita. Di tengah pandemi yang masih terus bergulir, berganti-ganti musim gitu ya. Tapi para seniman masih terus aktif. Hari ini digelar pameran Creative Freedom to Heal the Nation. Ini pameran yang luar biasa, menghimpun sekitar 70 seniman hadir pada hari ini dari berbagai daerah gitu ya. Merupakan kebahagiaan bagi saya bisa hadir di acara pembukaan pameran Intercop 19 yang kedua ini di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dan ini juga merupakan sebuah gagasan yang digagas oleh sahabat saya, Mas Fajar Siddiq, dan sekaligus menguratori pameran kali ini. Pertama-tama berterima kasih kepada kurator kita, Mas Fajar Siddiq, terus kemudian perpustakaan yang menyediakan tempat, dan teman-teman yang luar biasa yang ikut dalam pameran kita ini. Dan kita bisa lihat apresiasi yang luar biasa dari masyarakat umum. Ini sangat
luar biasa. Terus kemudian teman-teman pelukis juga, yang teman-teman senior yang lukisannya juga luar biasa. Senang sekali bisa berpameran bersama pelukis-pelukis senior yang karya-karyanya luar biasa. Ini yang kedua dari pameran dahsyat untuk sikap para seniman terhadap COVID. Tolong Anda lihat kreativitasnya, daya energinya untuk betul-betul Indonesia yang harus tidak menyerah pada COVID dengan kreasinya. Anda bisa lihat, dan itu kesan itu muncul semua lukisan-lukisan terbaik dan hampir merupakan daya hidup. Dan seni memang harus memuliakan hidup, membuat kita punya asa terus, dan itu tercermin di situ. Nah, di bagian sana ada sketsa tempat saya sketsa doa, itu juga sama. Sketsa yang dibuat dengan doa untuk supaya, hei Indonesia, mari kita bersatu dengan Bhinneka Ika ini. Supaya apa? Supaya hidup makin dimuliakan, jangan bertengkar. Karena kalau Anda bertengkar itu sama aja dengan Anda membuat menggunting Bhinneka Ika, menggunting rajutan tiap suku kita, ada kain yang dahsyat untuk rajutan itu. Maka selamat menikmati pameran ini dan tolong diresapkan maknanya. Kenapa? Karena membaca lukisan pameran, Anda memaknai untuk Anda sendiri, untuk hidup Anda sendiri, dan Anda belajar dari situ. Ini suatu kehormatan besar buat saya bisa terlibat di acara pameran ini, dan ya lumayan megah pameran yang diadakan di Perpustakaan Nasional ini. Saya merasa bangga bisa terlibat bersama para perupa yang sudah punya nama. Pameran Creative Freedom to Heal the Nation yang kedua ini pertama kalinya saya mengikuti pameran di sini, dan ternyata hype-nya luar biasa. Dan akhirnya setelah didukung untuk mendapatkan privilege menjadi pelukis juga gitu, dan ternyata luar biasa disandingkan dengan karya-karya orang-orang maestro di sini, seniman maestro di sini yang bikin tergugah untuk lebih bagus lagi gitu ya. Saya Fajar Siddiq Sukirtanto adalah kurator pameran Creative Freedom to Heal the Nation yang kedua. Dunia seni rupa memang sangat menarik ketika kita berbicara wilayah tentang kajian visual, di mana wawasan Nusantara kita dan pembacaan karya seni di masa pandemik ini bisa kita lihat di dalam pameran Creative Freedom to Heal the Nation 2 ini. Akar budaya kita yang berangkat dari semangat spirit Nusantara adalah alasan kita bertemu di masa pandemik ini. Banyak hal yang dalam kenyataannya kita bisa belajar. Orang hidup dalam kesusahan di masa pandemik. Realitas sosial yang begitu menghantui kita. Pada akhirnya kita bangga. Beberapa seniman di Indonesia meng-create sebuah gagasan menjadi satu persoalan yang menarik untuk dikulik melahirkan karya-karya seni di masa pandemi. Kegiatan ini menjadi satu hal yang luar biasa di antara peristiwa-peristiwa yang berhubungan dengan pandemik di Indonesia. Kegiatan Creative Freedom to Heal Indonesia adalah memberi inspirasi di negeri ini, di bangsa kita, bahwa kenyataan pandemik itu betul-betul menjadi cara kita menghantui peradaban ini. Seniman-seniman mencoba membahasakan ulang dengan bahasa visualnya, mengkomunikasikan dalam bentuk citraan, dan melahirkan ekspresi seni yang luar biasa. Sebagian dari karya-karya yang ada di sini itu membaca peristiwa dan kenyataan. Mereka lebih dihubungkan kepada semangat silaturahmi, berkumpul bersama, memberi semangat, dan saling meneguhkan sikap. Sikap itulah yang menjadi alasan kenapa pameran ini bisa berlangsung.
I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. Built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grieving. Put your foot on the gas, no, never stop competing, yeah. Kesan saya sehabis melihat-lihat pameran ini adalah saya merasa banget bahwa pameran itu benar-benar, sebelumnya kan saya nggak terlalu sering ke pameran, tapi setelah melihat pameran itu kerasa banget, oh kayak gini ngeliat pameran yang isinya lukisan-lukisan yang benar-benar bagus, dan saya kayak sangat-sangat terpesona melihatnya karena ada banyak banget lukisan yang gak kayak dilukis gitu. Para pekerja seni ya saya mengatakan para pekerja seni juga tidak berhenti untuk berkreasi, meng-create diri dengan banyaknya endapan-endapan sebuah ide karya yang mereka sudah begitu lama juga masa pandemi ini tidak bisa berkarya secara maksimal, dan kita melihat kolaborasi antara pekerja seni dan kreator yang menyelenggarakan pada hari ini sangat bagus. Tadi Pak Fajar Siddiq juga kita mendengar bagaimana beliau juga memberikan sebuah ruang yang besar bagi teman-teman. Dari beberapa sih menarik banget ya, karena gambarnya tuh bener-bener ada yang bisa kerasa sampai hati gitu dari apa yang digambarkan. Terus banyak juga sih yang bagus-bagus gitu dan tertarik. Pokoknya lumayan lah kalau dibuat hiburan. Mungkin dari penglihatan yang mungkin awam gitu ya, bagi saya itu sangat menarik sekali, dan mungkin dari beberapa lukisan ini juga banyak maknanya gitu yang bisa kita ambil, dan dari penglihatan juga sangat menarik sekali. Tema ini sangat cocok, di mana akar seni Nusantara sebagai spirit humanis. Sekarang kenusantaraan memang sangat penting untuk merajut masa depan keindonesiaan ke depan. Dan tentu melewat seni ini, terutama seni rupa, menjadi jalan awal dan juga menjadi jalan panjang yang dapat kita tempuh bersama ke depan untuk merajut kenusantaraan yang lebih kuat dan gemilang lagi. Saya seorang mahasiswa S1 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kesan saya melihat pameran ini sangat menarik dan menambah wawasan tentang lukisan terutama dan pameran-pameran lainnya. Pesannya mungkin Perpusnas bisa menambah segala macam pameran lagi, terlebih dari berbagai segala seni rupa atau seni-seni lainnya. Semangat terus, kita yakin bahwa pasar seni Indonesia itu dalam waktu dekat ini akan bangun dan bangkitnya melebihi tahun-tahun yang lalu. Saya hanya ingin mengucapkan selamat kepada Fajar Siddiq Sukirnanto sebagai kurator, juga kepada kurang lebih 120 perupa yang ikut pameran ini. Sukses terus dan jangan putus asa, harus terus berkarya walau kita harus hidup berdampingan dengan COVID. Kayaknya baru kali ini nih saya baru lihat lagi ada pameran selama ada pandemi COVID ini. Jadi semangat semuanya dan stay safe and healthy. Saya pikir ya bisa ditingkatkan lagi untuk mungkin ruang yang lebih besar lagi supaya bisa menampung banyak seniman lagi. Artinya silaturahminya akan sangat luas seperti dibanding hari ini. Sukses untuk pameran kali ini dan selamat untuk Pak Fajar Siddiq yang sudah mengemas para seniman ini dengan beragam suku gitu ya, beragam daerah, tapi menjadi sesuatu yang indah gitu ya, penuh dengan kekayaan
baik dari sisi karya maupun para seniman yang dihadirkan. Kepada Perpustakaan Nasional saya ucapkan terima kasih sudah memfasilitasi pameran-pameran seni rupa baik yang kali ini maupun yang akan datang. Nah, untuk Perpustakaan Nasional ini dahsyat dari awal. Tadi saya singgung waktu pembukaan juga bahwa tahun lalu ini diberi tempat di sini. Maka teks-teks, buku, membaca Perpustakaan Nasional pas sekali dengan jalan seni, pameran seni. Dan itu satu pasangan yang pas untuk merawat kehidupan Nusantara menjadi Indonesia, naskahnya, dan Perpustakaan Nasional. Ini tempat kita identitas Indonesia dibaharui dan diterjemahkan dan terus digali, memperkuatkan identitas kita. Bravo Perpustakaan Nasional karena memberi kami dan beri kami ruang-ruang ini untuk sejak tahun lalu juga dipakai untuk pameran-pameran seni. Ya, harapan saya ke depan dunia seni rupa kembali menggeliat lah, kira-kira begitu. Sukses untuk pameran ini, saya bangga. Terima kasih. Terus dilanjutkan momennya, terus dicari juga orang-orang yang lebih berkarya lagi, baik itu dari seni lukis, patung dan lain-lainnya. Kita gabungkan di sini, kita silaturahmi di sini, dan diusahakan yang muda-muda juga ikut berkarya untuk meregenerasi seniman-seniman yang sudah ada. Para generasi muda silakan datang melihat karya-karya seni rupa di Perpustakaan Nasional di lantai 4. Kami juga ikut berterima kasih kepada Perpustakaan Nasional Indonesia yang telah memberikan fasilitas dan memberikan kemudahan bagi seniman untuk diberi ruang ekspresi di tempat ini, hingga tempat ini menjadi cerminan baru untuk memadukan tradisi literasi bersama tradisi visual. Dan kegiatan-kegiatan yang sudah diberikan, yang memberikan jalan menuju ke sesuatu yang baik ini, kita sambut baik menjadi satu perubahan-perubahan baru. Terima kasih, tetap semangat, tetap berjuang. Salam literasi.